Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-14 kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai whistleblowing system dan gratifikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Olivia Kodronada dengan NPM 19104093, kemudian ada Tanaya Kawestri Cita Rinjani dengan NPM 191010 4107, dan yang terakhir ada Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111. Whistleblowing system. Pengertian dari whistleblowing itu sendiri yaitu pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang disampaikan oleh personil atau badan hukum internal maupun eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing system yaitu sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Whistleblowing system yang terjadi di lingkungan perusahaan sangat memerlukan peran serta partisipasi dari seluruh unsur perusahaan dalam mengungkapkan maupun pelaporannya. Whistleblowing system itu sendiri merupakan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian praktik menyimpang dan fraud, serta hal ini dalam rangka untuk memperkokoh dari implementasi GCG itu sendiri. Selanjutnya ada istilah whistleblower atau pelapor, yang diartikan sebagai personil atau badan hukum internal maupun eksternal perusahaan yang menyampaikan informasi kejadian atau indikasi pelanggaran melalui saluran yang disediakan perusahaan. Whistleblower sendiri harus mendapatkan perlindungan secara khusus dari manajemen perusahaan. Whistleblower dari pihak internal perusahaan harus mendapatkan jaminan tidak diberikan sanksi berupa pemecatan, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan, serta diskriminasi dan catatan khusus yang merugikan whistleblower atau pelapor tersebut dalam berkas atau file data pribadi. Whistleblower juga perlu mendapatkan jaminan dari perlindungan hukum. Selain itu, apabila terbukti pelapor tersebut benar, maka perlu mendapatkan penghargaan dari manajemen perusahaan berupa insentif sebagai motivasi bagi pihak lain untuk bertindak sebagai whistleblower juga. Selanjutnya yaitu tujuan dari whistleblowing system. Adapun yang pertama yaitu dapat memberikan jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan penerima laporan pelanggaran. Yang kedua, menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip khusus untuk menjamin kerahasiaannya. Yang tiga, memberikan perlindungan dan insentif untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir, yaitu mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal. Manfaat whistleblowing system. Yang pertama, tersedianya informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Kedua, timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan tersebut semakin efektif. Yang ketiga, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum. Selain itu, dapat mengurangi biaya dalam menangani masalah akibat dari terjadinya pelanggaran tersebut. Dan yang kelima, yaitu dapat memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat seberapa jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan SPI, serta untuk merancang dari tindakan perbaikan atas permasalahan tersebut. Implementasi whistleblowing system. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur perlindungan bagi saksi dan korban pelapor suatu perkara pidana. Undang-undang ini dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan untuk menyusun suatu mekanisme whistleblowing. Pada tahun 2008, KNKG telah mengeluarkan pedoman khusus tentang sistem dan prosedur whistleblowing.
pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui whistleblowing system antara lain yaitu mencakup yang pertama pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik perusahaan, prinsip akuntansi yang berlaku umum, kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, dan tindakan kecurangan lainnya. Pada umumnya, pengungkapan adanya pelanggaran di berbagai perusahaan tersebut dilakukan secara rahasia atau confidential. Pihak otoritas jasa keuangan dalam konteks pasar modal, ketentuan yang telah ada mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk mengungkapkan mekanisme whistleblowing apabila memilikinya. Hal-hal yang perlu untuk diungkapkan yaitu antara lain cara penyampaian laporan keuangan, laporan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan, dan hasil dari penanganan pengaduan. Materi yang selanjutnya adalah gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada pasal 12B ayat 1, disebutkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa gratifikasi dapat berupa barang yang diterima di dalam maupun di luar negeri. Kemudian gratifikasi dapat pula dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya, regulasi gratifikasi. Di Indonesia sendiri terdapat 3 regulasi yang mengatur tentang gratifikasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, di mana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian, jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilainya di atas 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Kemudian ketentuan yang kedua, di mana nilai kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Kemudian untuk regulasi yang kedua, yaitu Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE-05/MPU/2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Berdasarkan surat edaran ini, kemudian Menteri BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN nomor SK 439/MPU/2013 mengenai pembentukan tim penyusun roadmap BUMN bersih, di mana tujuannya untuk mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Kemudian dalam rangka mewujudkan BUMN yang tangguh, unggul, dan bermartabat, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk secara periodik melakukan penilaian BUMN bersih melalui survei persepsi terhadap semua pemangku kepentingan. Kemudian kriteria bersih dalam BUMN tersebut meliputi pelaksanaan pilar-pilar GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kemudian meliputi pelaksanaan komitmen untuk tidak melakukan segala bentuk kecurangan, termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan korupsi, di antaranya adalah menerima dan memberikan suap atau gratifikasi. Kemudian untuk
Regulasi yang ketiga yaitu surat dari pimpinan KPK nomor B1301/01/2013 mengenai imbauan terkait gratifikasi. Imbauan ini ditujukan kepada pimpinan lembaga tinggi negara, kepala lembaga pemerintahan, non-kementerian, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain, termasuk direksi BUMN atau BUMD. Kemudian agar meneruskan imbauan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi. Lalu kedua, membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik. Kemudian yang ketiga, melaporkan setiap penerimaan gratifikasi. Dan yang keempat, melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi. Selanjutnya, pengendalian gratifikasi. Gratifikasi bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pedoman perilaku, serta nilai-nilai budaya yang dianut yang berlaku di perusahaan. Oleh karena itu, perlu disusun suatu pedoman terkait pengelolaan dan pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibagikan kepada seluruh karyawan atau manajemen perusahaan, direksi atau dewan komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk pelanggan dan rekanan. Selain itu, manajemen dapat menunjuk divisi Good Corporate Governance sebagai unit pengendalian gratifikasi di perusahaan. Jenis-jenis gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi terkait jabatan, di mana gratifikasi terkait jabatan harus dilaporkan kepada UPG untuk dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, gratifikasi yang diterima berupa uang atau barang yang mudah rusak harus diserahkan kepada UPG untuk pemanfaatan lebih lanjut. Yang ketiga, gratifikasi terkait dengan acara dari pihak yang memiliki hubungan kedinasan harus dilaporkan kepada KPK melalui UPG. Gratifikasi yang kedua yaitu gratifikasi dalam kedinasan, di mana gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG. Kedua, status kepemilikan atas gratifikasi diterima secara khusus akan ditetapkan oleh UPG. Dan terakhir, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Yang pertama, diperoleh dari hadiah atau undian yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang kedua, diperoleh karena prestasi akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Yang ketiga, diperoleh dari keuntungan secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Dan yang keempat, diperoleh dari kompensasi atas profesi. Dan yang terakhir, diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku secara umum. Tugas dan tanggung jawab unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Melalui surat keputusan direksi, dapat ditetapkan petugas yang bertindak sebagai UPG memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menyusun kebijakan berupa buku pedoman pengendalian gratifikasi. Kedua, menerima laporan yang masuk terkait penerimaan gratifikasi. Ketiga, melakukan pengawasan atas implementasi pedoman pengendalian gratifikasi. 4. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada manajemen perusahaan. 5. Melakukan kegiatan UPG kepada direksi secara periodik setiap bulan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan gratifikasi berikut pengendaliannya. Sanksi atas pelanggaran gratifikasi. Yang pertama, setiap terdapat pelanggaran atas pedoman pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, dapat diproses pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dalam hal tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, namun ternyata terbukti terlibat dalam masalah suap atau korupsi, maka selain yang bersangkutan dapat diproses secara hukum dan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, apabila yang melakukan pelanggaran adalah pemimpin perusahaan, maka mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.